Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triyunida, NIM A1A319050. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi PPKN 2019, Universitas Jambi. Mata kuliah yaitu Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dengan dosen pengampu Bapak Budi Ardianto SHMH dan Bapak Haji Irwandi SHMH. Saya akan menampilkan tugas dengan tema kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat dalam perspektif HAM. Pada kali ini saya mengambil kasus mengenai penetapan Jerick sebagai tersangka, ujaran kebencian menuai kritik. Laporan itu terkait unggahan Jerick dalam Instagram pribadinya, yang tertulis kalimat, "Gara-gara bangga jadi kacung WHO, ID dan rumah sakit dengan seenaknya mewajibkan semua orang yang akan melahirkan dites COVID-19. Sudah banyak bukti jika hasil tes sering ngawur, kenapa dipaksakan? Kalau hasil tesnya bikin stres dan menyebabkan kematian pada bayi atau ibunya, siapa yang akan bertanggung jawab?" Kasus Jerick menjadi pusat perhatian karena terkait dengan hak asasi manusia, khususnya kebebasan mengeluarkan pendapat yang dijamin secara konstitusional. Jaminan atas perlindungan pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi setiap orang atas kebebasan mengeluarkan pendapat secara konstitusional dimuat dalam pasal 28I ayat 4 Undang-Undang 1945, bersamaan dengan kebebasan berserikat dan berkumpul, bukan tanpa batasan, karena setiap hak asasi yang dijamin secara konstitusional pemanfaatannya dibatasi dengan undang-undang, serta wajib dilaksanakan dengan tetap menghormati hak asasi orang lain. Pasal 28J Undang-Undang 1945. Kedua substansi pada dua kalimat sebelumnya merupakan salah satu alasan bahwa Indonesia menerapkan sistem demokrasi konstitusional. Kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat merupakan konsekuensi atas dipilihnya sistem demokrasi. Hal tersebut mutlak harus dijadikan pola pikir sepanjang ketentuan konstitusi tentang sistem yang dimaksud belum diubah. Kaitannya dengan itu adalah persoalan lain, apakah yang disampaikan Jerick tentang ID merupakan penghinaan atau pencemaran nama baik atau bukan. Yang lebih penting adalah memperhatikan dengan sungguh-sungguh alasan pernyataan itu disampaikan. Barangkali hal tersebut merupakan buntut dari organisasi kedokteran khususnya, atau pemerintah pada umumnya yang gagal dalam berkomunikasi dengan masyarakat atau rakyatnya. Konsep yang paling memungkinkan dalam hal ini merupakan transparansi penyelenggaraan organisasi masyarakat atau pemerintahan. Sebagai solusi konteks penyelenggaraan pemerintahan, transparansi harus benar-benar diterapkan oleh pemerintah. Bukan hanya angka atau data yang telah terkonversi menjadi informasi yang disajikan kepada rakyat, tetapi setiap pertimbangan atas suatu keputusan untuk bertindak atau dalam hal diambilnya kebijakan secara transparan harus disampaikan kepada rakyat. Transparansi seperti halnya pandangan tanpa batasan dapat meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah, sekaligus menjadi sarana pendidikan politik atau kewarganegaraan bagi masyarakat. Rakyat yang kaya akan pengetahuan implementasi ketentuan-ketentuan penyelenggara pemerintahan berdampak pada tindakan rakyat yang paling memungkinkan atau reaksi rakyat terhadap tindakan pemerintah. Hampir pasti akan dilakukan secara rasional dan dengan modal landasan argumentasi yang kuat. Dengan demikian, baik pemerintahan ataupun rakyat dapat bersama-sama berupaya mewujudkan tujuan negara secara konstitusional. Pemerintah sebagai pengendali instrumen
negara dan rakyat sebagai pemberi peringatan ketika instrumen negara dikendalikan menyimpangi konstitusi. Sebagai kesimpulan, dalam kerangka demokrasi konstitusi, rakyat atau secara umum berdasarkan konstitusi disebut sebagai setiap orang memiliki hak asasi untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Negara, terutama pemerintahlah yang bertanggung jawab untuk melindungi, memajukan, dan menegakkan dan memenuhi hak sebagaimana dimaksud. Walaupun dalam pelaksanaan, hak tersebut harus atau wajib menghormati hak orang lain serta sebagai batasan pelaksanaannya tunduk pada ketentuan undang-undang. Diakui dan dilindungi, hak tersebut merupakan keniscayaan dalam negara yang menerapkan sistem demokrasi. Oleh karenanya, untuk menjaga agar tetap dijalankan pada koridor konstitusi, pemerintah harus transparan dalam setiap tindakan penyelenggaraan pemerintahan. Rakyatlah yang menentukan sistem dijalankannya organisasi negara. Rakyat yang memilih siapa saja yang berhak menjalankan pemerintahan. Transparansi menjadi landasan utama agar rakyat mengetahui dan memahami dengan cara apa, bagaimana, dan kemana organisasi negara dioperasikan. Sebaliknya, pemerintah yang tidak transparan dalam menyelenggarakan pemerintahan berarti menjadikan rakyatnya sendiri buta terhadap cara pemerintahan dalam memanfaatkan kekuasaan yang padahal diberikan kepada rakyat. Dengan penjelasan tadi, Jerix terancam hukuman 6 tahun penjara dan denda 1 miliar. Hal itu berdasarkan pasal 28 ayat 2, pasal 45 ayat 2, dan pasal 27 ayat 3, pasal 45 ayat 3, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kemudian pasal 310 KUHP sesuai dengan laporan polisi. Sekian penjelasan dari saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.